Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita, yang telah mengunggulkan kita dan memberikan kepada kita begitu banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rizki yang dengannya kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, yang dengannya kemudian kita gunakan semua itu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah. Tidak sekedar hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi bersungguh-sungguh menggunakan semua karunia, semua kenikmatan, semua potensi yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk menghambakan diri kita kepada Allah, untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan, mengikhlaskan semua itu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kata Allah, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, lalu kami bawa mereka ke darat dan ke laut, dan kami berikan kepada mereka rizki dari yang baik-baik, lalu kami utamakan, kami unggulkan mereka di atas semua makhluk yang telah kami ciptakan dengan keunggulan di atas mereka semua. Ayat ini, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, telah memberikan kepada kita kepercayaan diri sebagai hamba Allah, bahwa Allah telah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, hamba-hamba yang diutamakan, termasuk diantaranya Allah jadikan rizki yang kita makan, rizki yang kita manfaatkan, semuanya berasal minat thayyibat, dari hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika manusia keluar dari rumahnya, ia bekerja, ia mencari nafkah, ia mencari sumber penghidupan, maka itu adalah bagian dari menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia merupakan di antara sunnah yang dilakukan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim." Kata Allah berbicara dan memerintahkan kepada semua rasul dan utusan, wahai semua rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik yang telah Allah berikan kepada kalian, dan lakukanlah amal saleh, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian perbuat adalah maha mengetahui. Dengan ayat ini kita memahami bekerja merupakan perintah Allah,
bekerja merupakan sunnah para nabi, dan ketika yang kita makan adalah rizki yang baik, rizki yang halal, maka ia menjadi sebab mudahnya, ringannya anggota tubuh kita dalam melakukan ibadah dan amal saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka selama pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang halal, diniatkan untuk mencukupi nafkah diri sendiri ataupun untuk keluarga, kemudian ia tidak melalaikan dari kewajiban kita kepada Allah dan terhadap kehidupan akhirat, lalu kita ridho terhadap berapapun hasil dan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka pekerjaan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diceritakan, suatu hari para sahabat ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lewatlah di hadapan mereka seseorang yang bekerja dengan begitu giat dan semangat. Lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya saja yang seperti ini, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, mendapatkan nilai fi sabilillah, maka Rasulullah pun kemudian bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau orang ini keluar rumah, dia bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka sungguh ia fi sabilillah. In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Atau seandainya ia keluar rumah bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang telah tua dan renta, maka ia pun juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'ifuha fahuwa fi sabilillah. Atau seandainya dia pun bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, karena barangkali dia belum bekerja, dia belum berkeluarga, karena barangkali orang tuanya masih produktif, tapi dia tetap bekerja untuk mencukupi nafkahnya sendiri, menjaga dirinya supaya tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain, maka ia pun juga fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka betapa pekerjaan yang kita lakukan 8 jam, 10 jam, 12 jam, manakala semua itu kita niatkan sebagai bentuk menunaikan perintah Allah untuk mencukupi nafkah diri kita, atau keluarga kita, atau orang tua kita, maka sepanjang itu semua pekerjaan kita dinilai fi sabilillah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikian pula rizki yang halal yang kita dapatkan melalui pekerjaan kita akan membawa keberkahan dalam harta yang kita miliki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqal bayyi'an wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Bahwa apabila dua orang bertransaksi, lalu satu sama lain saling jujur dan menjelaskan transaksi yang mereka lakukan, maka Allah pasti akan memberkahi pada transaksi dan jual beli yang mereka lakukan. Tapi sebaliknya, wa in katama wa kadzaba fa asa an yarbaha ribahan wa yumhiqa barakata bai'ihima. Tetapi kalau mereka berdusta, kalau mereka kemudian menyembunyikan aib dari apa yang mereka lakukan, maka barangkali sekalipun mereka mendapatkan keuntungan, maka mereka telah menghapuskan keberkahan dari hasil transaksi yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, begitu pula rizki yang halal akan membawa keberkahan pada anak-anak yang ada di rumah kita yang menjadi tanggungan nafkah kita. Begitulah kita mendapati kisah-kisah para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, termasuk diantaranya seorang tabi'in Abdullah bin Mubarak, seorang ulama terkenal yang sangat alim, yang sangat zuhud. Kalau kita membaca kisah kehidupan mereka, mereka itu semua merupakan hasil dari kedua orang tua yang menjaga mulutnya,
menjaga perutnya agar tidak masuk ke dalamnya kecuali rizki-rizki yang benar-benar dipastikan kehalalannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, begitu pula pekerjaan dan rizki yang halal menjadi sebab terkabulnya doa kita dan menjadi sebab diterimanya amal soleh yang kita lakukan. Ketika sahabat Nabi bertanya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta kepada Rasul, "Ya Rasul, doakanlah aku supaya setiap doaku dikabulkan oleh Allah." Maka Rasul pun mengatakan, "Wahai Sa'ad, kalau itu maumu, maka perbaikilah makananmu dan minumanmu. Pastikan yang kamu makan adalah yang halal lagi yang baik. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya seorang hamba memasukkan ke dalam perutnya satu suapan yang haram, melainkan pasti amalnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan sungguh daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka jauh lebih layak baginya." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itu melalui mimbar Jumat ini, khatib ingin mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua agar benar-benar memastikan setiap rizki yang kita bawa pulang, yang kita makan, yang kita berikan kepada keluarga kita, pastikan benar-benar rizki dan makanan yang halal. Jauhilah sumber-sumber rizki yang haram, terutama yang saat ini sedang menjadi keresahan banyak masyarakat, bahkan menjadi keresahan negara, yaitu tentang maraknya pinjaman online yang sudah jelas-jelas merupakan riba, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk menjauhi riba sejauh-jauhnya. Wadharu ma baqiya minar riba. Jauhilah oleh kalian riba in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Apa konsekuensinya kalau kita tidak menjauhi riba? Allah mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, tidak melakukan perintah Allah, maka umumkanlah peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini merupakan ancaman yang sangat serius. Maka marilah secara bertahap, secara bijaksana, kita meninggalkan semua sumber-sumber riba, sumber-sumber rizki yang diharamkan. Begitu pula yang saat ini sedang marak dan menjadi keresahan adalah maraknya judi online, di mana sudah banyak masyarakat kita, umat kita menjadi korban. Bahkan sekalipun kalaupun kita tidak mengetahui hukumnya haram, maka kita telah menyaksikan betapa dampak negatif dan buruk yang ditimbulkan dari judi online ini bagi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan ekonomi kita secara umum. Karena itu ketika Allah mengharamkan judi, Allah menyandingkannya dengan minuman keras. Allah menyandingkannya dengan berkorban untuk berhala. Allah menyandingkannya dengan mengundi nasib. Allah tegas mengatakan, fajtanibuhu innahu rijsum minasyaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah semua yang haram itu termasuk judi. Sesungguhnya kalau kalian menjauhinya, kalian akan menjadi orang yang selamat dan yang beruntung. Mengapa demikian? Allah memberikan alasan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya dengan judi, dengan khamr, setan menginginkan agar terjadi di antara kalian permusuhan, kebencian, dan dendam. Maka Allah tegas mengatakan, fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti dari semua yang haram itu? Ini merupakan perintah dan peringatan yang amat sangat tegas. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, rizki kita telah ditetapkan oleh Allah. Kewajiban kita hanya berikhtiar dan bertawakal kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna kama tatawakkalu thair. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
la razaqakum kama razaqat thair, maka Allah pasti akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu dia pulang di petang hari dalam keadaan kenyang. Kalau burung saja tidak disia-siakan rizkinya oleh Allah, maka tentu kita sebagai manusia yang lebih mulia daripada burung, maka tentu Allah akan lebih memuliakan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.